أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. Sadaqallahul azim. Baik, alhamdulillah kita sama-sama telah menyimak pembacaan ayat suci Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 103 yang terjemahannya kira-kira begini. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Selanjutnya apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Pemirsa ini dimanapun saja Anda berada, sholat adalah kewajiban kita. Dan ayat tadi menegaskan bagaimana pentingnya sholat dalam kehidupan kita. Dan Allah memerintahkan gitu bagi orang-orang yang beriman. Nah, untuk mengkaji ayat ini langsung kita simak pendapat dan juga kajian tafsir dari guru kita Al-Mukarram Habib Nabil Al-Mursawa. Silakan Habib, fadhal. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, yang saya muliakan para jamaah Masjid Mardhatillah Jakarta Barat dan juga para pemirsa Cahaya Hati Indonesia dimanapun berada. Dalam kajian kali ini, tadi Qori kita sudah membacakan surah An-Nisa ayat ke-103, yang tadi juga artinya sudah dibacakan oleh host kita, ya Ustadz David Khalid. Lalu apa ilmu atau tafsir yang bisa kita ambil dari ayat ini? Yang pertama adalah Bapak Ibu sekalian, hadirin wal hadirat, anak-anakku sekalian yang menyaksikan acara ini. Ayat ke-103 surah An-Nisa ini adalah rangkaian dari ayat ke-102 dan ayat ke-101. Gitu ya. Ini membicarakan tentang satu jenis sholat namanya sholat khauf. Sholat khauf adalah sholat yang dilakukan ketika terjadi peperangan. Gitu ya. Jadi ayat 101-nya berbunyi wa idza darabtum fil ard falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Dan ketika kalian itu sedang berjalan di muka bumi, maka tidak mengapa bagi kalian untuk mengqasar salat. Ya. In khiftum ay yaftinakumul ladina kafaru. Kalau kalian khawatir diserang oleh orang-orang kafir. Nah, ayat ke-101 ini Bapak Ibu sekalian luar biasa. Waktu itu sering terjadi peperangan, lalu kemudian kaum muslimin dalam hal ini Bani Najjar di Madinah itu bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata mereka, "Ya Rasulullah, ini kita sering terjadi peperangan. Apakah ada dari Allah Subhanahu wa taala arahan ketika kami sholat di dalam peperangan?" Lalu Allah menurunkan ayat ke-101 surah An-Nisa ini.
Kata Allah, wa idza darabtum fil ard, kalau kamu sedang berjalan di atas muka bumi, maka dibolehkan untuk mengqasar salat. Terjadinya peristiwa qasar salat adalah dari ayat ini. Ya. Sebab nuzulnya atau sebab turunnya adalah karena peristiwa peperangan. Ya. Nah, kemudian ini Bapak Ibu sekalian menunjukkan maha baiknya Allah Subhanahu wa taala. Setelah kejadian ini, maka kaum muslimin setiap kali peperangan mereka mengqasar salat. Ya. Sampai kemudian terjadi salah satu peperangan yang lain, yaitu yang disebut Perang Usfan. Perang Usfan itu adalah pada saat kaum muslimin menghadapi musyrikin, ya Quraisy, sementara kaum musyrikin itu berada di depan kiblat. Mereka berjaga-jaga di sana di bawah pimpinan Khalid bin Walid radhiyallahu anhu arda. Khalid bilang, begitu mereka sholat kita serang. Lalu kaum muslimin waktu itu diperintahkan sama Allah melalui ayat 102 ini. Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah, ya. Kalau kamu wahai Muhammad sedang berada di antara sahabat-sahabatmu itu, fa aqamta lahumus shalah, dirikanlah salah, faltaqum ta'ifatum minhum ma'ak, supaya berdiri satu barisan di belakang kamu salat, sementara barisan yang lain siap dengan peperangan. Gitu ya. Masya Allah, ini luar biasa ya. Kemudian wal ya'khudhu aslihatakum, dalam keadaan sholat pun bawa senjata-senjata kalian semua, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini persis seperti saudara-saudara kita yang sedang di Palestina, yang sedang berjihad tuh melakukan sholatnya seperti ini, ya. Fa idza sajadu falyakunu min waraikum, maka kalau sudah sujud satu kelompok satu rakaat, maju kelompok berikutnya sholat, ya. Ketika melihat itu, Panglima Khalid bin Walid melihat, lalu terus dia berkata, Tuhannya orang-orang ini, waktu itu Khalid bin Walid masih musyrik, Tuhannya orang-orang ini mengerti tentang peperangan, dan orang pasukan yang Tuhannya mengerti peperangan gak akan bisa dikalahkan. Saya masuk Islam. Allahu Akbar. Waktu itu Sayyidina Khalid bin Walid masuk Islam. Lalu turunlah ayat ketiga yang tadi dibacakan, fa idza qadaitumus shalah. Apa kata Allah? Kalaupun kalian sudah melakukan sholat, ini orang yang sedang perang menghadapi musuh dari kiblat, ya. Kalaupun kalian sudah selesai sholat, fadhkurullah qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum, tetaplah kalian dalam keadaan berzikir kepada Allah, baik dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring. Artinya apa? Nggak cukup kita dengan sholat, saya udah sholat, udah ingat sama Allah. Ba'da sholat pun kita disuruh tetap berzikir, artinya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik kamu lagi berdiri, kamu lagi duduk, kamu lagi berbaring, itu enggak lepas kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza ma'nantum faqimus shalah. Kalau kalian sudah tidak berperang lagi, sudah aman, ya, itma'nantum itu itmi'nan, artinya kalau sudah tenang, aman, damai, musuhnya udah enggak ada, maka faqimus shalah, dirikanlah sholat seperti biasa. Jadi hanya satu-satunya di dalam Islam sholat itu sampai berkali-kali itu ya diadakan, ya. Jadi sholat lagi peperangan boleh dikosor, ya. Ada musuh di depan kiblat boleh, namanya sholat khauf gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian kata Allah, dalam keadaan biasa kalian tetap lakukan salat. Kenapa? Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Karena salat itu bagi orang-orang yang beriman waktunya sudah ditetapkan, nggak bisa mundur, gitu ya. Nah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, apa ilmu yang bisa kita ambil dari ayat ini? Menunjukkan dalam jihad berperang musuh di depan mata kita, sholat tidak boleh berhenti. Allah. Apalagi dalam keadaan nyaman seperti kita sekarang. Keadaan ya. Santai ya. Gak ada alasan. Lagi nonton TV ya. Ya. Lagi lihat-lihat medsos. Tidak boleh meninggalkan sholat, ya. Bahkan sampai dikatakan bagi orang laki, ya, tidak tidak melakukan sholat itu hanya dibolehkan dalam satu keadaan. Apa itu, Bib? Ketika hilang kesadaran. Oh. Pingsan, koma, mati suri, atau kurang waras. Bagi orang laki nggak ada rukhsah. Bib sakit, boleh sambil duduk. Bib nggak sanggup duduk, boleh sambil berbaring.
Tidak sanggup sambil berbaring dengan isyarat. Nggak sanggup ya disolatin aja. Nah, jadi dari ayat ini Bapak Ibu sekalian menunjukkan betapa pentingnya kita melakukan sholat, ya, sehingga dalam berbagai keadaan pun tetap kita melakukan sholat. Saya tambahkan ada satu ayat, yaitu di surah Al-Isra ayat ke-78. Saya bacakan ayatnya. Aqimus shalah liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Ini surah Al-Isra ayat 78. Kata Allah, sama dengan ayat tadi. Allah tidak menggunakan af'alus shalah, i'malus shalah, tidak. Ya, lakukanlah sholat, tidak. Tapi aqimus shalah. Artinya apa? Sholat itu bukan hanya dilakukan, Bu, bapak-bapak sekalian, anak-anakku sekalian, tapi didirikan. Artinya apa? Sungguh-sungguh hukumnya dilakukan, bukan hanya pada saat kita sholat, tapi dalam kehidupan kita sehari-hari terus gitu dilakukan, ya. Lalu liduluki syamsi ila ghasaqil lail, dari sejak matahari itu tergelincir, ya, tengah hari, ya, di sini dikatakan duluki syams zawal asyamsi fi nisfin nahar, tergelincirnya matahari ketika sudah tengah hari terus turun sedikit, itu wajib namanya sholat apa, Bu? Zuhur, ya. Nah, itu maknanya duluki syams ila ghasaqil lail, ya, sampai ketika gelapnya malam, ya. Makanya di dalam surah salah satu surah dalam Quran dikatakan umin syarri ghasiqin idza waqab, dan kami berlindung kepadamu ya Allah dari waktu malam ketika sudah gelap gulita. Nah, dari sejak zuhur sampai dengan waktu gelap ada berapa waktu sholat? 5. Zuhur, asar, apalagi maghrib, terus isya. 4 waktu sholat. Kata Allah, jaga waktu-waktu sholat yang 4 itu. Kemudian kata Allah, ya, wa qur'anal fajr, dan juga sholat subuh. Inna qur'anal fajri kana mashhuda, karena sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa makna daripada ayat ini selain kita menjaga tadi, ya, sholat zuhur, apalagi asar, maghrib, isya, ada yang aneh tentang sholat subuh. Allah menggunakan wa qur'anal fajr. Apa makna qur'anal fajr? Dikatakan di sini, kata para ahli tafsir, itlaqul juz'i 'alal kull. Kata-kata qur'anal fajri itu memutlakkan hal yang sebagian menjadi atas sesuatu yang keseluruhan. Gini, Quran al-Fajr itu, Bu, artinya membaca pada saat sholat subuh. Kalau sholat subuh kita baca Quran aja atau bukan? Bukan kan? Iya. Ada takbiratul ihram, ya, Mas David, ya. Betul. Ada itidal, ada. Tapi Allah katakan wa Quran al-Fajr, dan membaca Quran pada saat sholat subuh. Maknanya apa? Dikatakan kata para ulama, hatsan ala tulil qiraah. Ini merupakan anjuran yang sangat supaya sholat subuh itu kita banyak atau memperpanjang bacaan. Ya. Jadi jangan sampai nanti sholat subuh kita baca inna a'toina dengan Allahu ahad. Kenapa? Bib, soalnya sholat subuhnya juga jam 8. Nah, udah kayak gitu. Itu bukan Quran al-Fajri lagi namanya, ya, Bu. Ada yang begitu di sini. Ya. Katanya Beb, nggak apa-apa jam 8 daripada nggak sama sekali. Daripada nggak sama sekali. Astagfirullah. Itu sholat duha namanya. Jam 8, ya. Nah, jadi sholat subuh itu kita disunahkan memanjangkan bacaan. Nah, kemudian dikatakan inna Quran al-Fajri kana mashhuda. Bacaan yang panjang ketika sholat subuh itu masyhuda, disaksikan oleh para malaikat. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam hadis dikatakan ada 2 sholat yang disaksikan oleh 2 rombongan malaikat, yaitu sholat asar dan sholat subuh. Saat sholat asar itu kita disaksikan oleh 2 rombongan malaikat, shift siang dan shift malam. Mereka menyaksikan, malaikat itu berbaris. Mereka menyaksikan kita sholat. Pada saat sholat subuh, itu juga yang shift malam dan shift siang. Ya. Itu. Mereka mau bergantian itu shift. Gitu, ya. Yang asar begitu juga, mau bergantian shift. Jadi dua-duanya menyaksikan. Ya.
Apa manfaatnya? Ya, disaksikan oleh malaikat ini. Dikatakan dalam hadis sahih, ya sahihain, ya Bukhari wa Muslim, dikatakan bahwa ketika Allah memanggil malaikat yang satu shift itu menghadap Allah setelah bertugas, ditanya sama Allah, kamu ketika datang lagi apa hambaku itu? Lagi sholat ya Allah. Ketika selesai kamu pulang ini lagi apa dia? Lagi sholat lagi ya Allah. Ya. Nah, maka jangan sampai kita meninggalkan seluruh sholat fardu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Habib. Silakan Ibu, ada yang mau nanya? Lanjut, silakan. Pertanyaannya apa Ibu? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfia. Baik. Dari Majelis Taklim Al-Muhajirin. Ya. Saya menanyakan bagaimana cara sholat yang benar Pak Ustadz. Karena banyak sekali dalil yang menjelaskan tentang sholat itu berbeda-beda. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Oh, sholatnya beda-beda gimana Bu? Hah? Maksudnya ada perbedaan sedikit gitu ya? Oke. Ya baik. Terima kasih banyak Ibu. Ya, Habib, silakan Habib. Mungkin ini kayak tangan bersedekap ya. Ada yang tangannya bersedekap. Terus pada saat ya ada yang muter, ada yang lurus, ada yang begini-begini. Ya, baik. Silakan Habib. Silakan Fadal Habib. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu sekalian, hadirin wal hadirat, cahaya hati Indonesia dimanapun berada. Jadi yang namanya belajar ilmu syariah, belajar ilmu fikih, belajar ilmu agama itu harus ada guru, gitu ya. Kenapa begitu? Karena yang namanya belajar itu ada namanya sanad. Sanad itu kamu belajar dari siapa? Dari si anu terus sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, misalnya saya berikan satu contoh karena ini perbedaan ini banyak. Saya berikan satu contoh. Soal Fatihah. Ini salah satu contoh ya karena banyaknya perbedaan Fatihah. Ketika kita membaca Fatihah, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala anhu membaca Fatihah dengan jahar. Jahar itu dibaca dengan keras. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dan seterusnya ila akhiril ayat. Sementara Imam Abu Hanifah tidak membaca Bismillah sama sekali. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, dan seterusnya. Imam Malik dan Imam Ahmad membaca bismillahnya sir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, dan seterusnya. Apa terjadi perbedaan itu? Imam Syafi'i berdalil di dalam Quran dikatakan wa nazala 'alaika sab'am minal matani wal Qur'anil 'azim. Dan diturunkan kepada kamu wahai Muhammad 7 yang diulang-ulang. Kalau kita lihat Fatihah itu kalau dengan bismillah berapa jumlahnya? 7. Kalau tanpa bismillah 6. Maka Imam Syafi'i menyatakan 7, maka diulang-ulang 7. Dibacanya jahar sama Imam Syafi'i. Itulah mazhab Syafi'i. Imam Abu Hanifah membaca di dalam hadis sahih diriwayatkan Imam Bukhari wa Muslim, karena sallallahu alaihi wasallam yaqra'u bi Fatihatil kitab wa yaqra' alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca Fatihah lalu membaca alhamdulillahi rabbil alamin arrahman. Hadis sahih bilang alhamdulillahi rabbil alamin. Maka saya akan bacanya alhamdulillahi rabbil alamin, enggak pakai bismillah. Imam Ahmad dan Imam Malik menyatakan Quran bilang 7. Hadis sahih bilang langsung alhamdulillah. Oh, berarti bismillahnya pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya kembali kepada Quran dan Sunnah. Ada nggak yang berbeda dari Quran Sunnah? Nggak ada. Itu sebabnya kita harus pakai guru supaya kita tahu kenapa misalnya baca Fatihah kita bismillahnya jahar. Kenapa ada yang baca sir, ada yang sama sekali nggak baca, begitu kan? Kenapa misalnya sedekap kita begini, ada yang di dada, ya?
Kenapa bacaan misalnya rukuk kita subhana rabbiyal azim wa bihamdi, ada yang subhana rabbiyal azim saja, ada yang subuhun qudusun rabbul malaikati waruh, ada yang subhanakallahumma wa bihamdik Allahumma ighfirli. Macam-macam bacaan itu semua punya sanad, gitu ya. Nah, supaya nggak bingung, kita belajar dengan guru. Demikian wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Habib, terima kasih banyak Habib, terima kasih banyak Ibu pertanyaannya ya Bu. Yang nggak bener itu Bu, yang nggak sholat. Apalagi udah nanya nggak sholat lagi. Baik, kita akan lanjut lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia. أهبابنا يا عيني ما